Mayat ini menolak mati, padahal sudah 3 kali dikuburkan, tapi setiap malam makam itu terbuka dengan sendirinya, dan mayatnya selalu ditemukan dalam posisi duduk menghadap rumah penggali kubur. Desa Kalipucang adalah desa kecil yang dikelilingi hutan tua dan sawah yang luas. Terletak di wilayah selatan Jawa Tengah, desa ini dikenal tenang, religius, dan masih hangat memegang tradisi adat. Tapi di balik ketenangannya, ada cerita yang masih sering dibicarakan dengan nada pelan, karena katanya menyebut nama Rian terlalu sering bisa mendatangkan mimpi buruk. Cerita ini bermula dari seorang penggali kubur tua bernama Pak Dirman. Usianya saat itu sudah lebih dari 60 tahun. Rambutnya memutih, tangannya keriput, tapi masih kuat mengayunkan cangkul. Dia adalah penggali kubur paling dihormati di Kalipucang karena tak pernah lalai dalam tugasnya. Pak Dirman bukan hanya tukang gali lubang. Ia dipercaya menjaga kesucian tanah pemakaman. Setiap malam setelah mengubur jenazah, dia akan duduk di beranda rumahnya dan membaca doa, mengirimkan Al-Fatihah, dan kadang berbicara sendiri, seolah berusaha menenangkan arwah yang baru dimakamkan. Namun, semua berubah di awal bulan Juni tahun 2015. Hari itu, langit mendung sejak pagi. Desa dikejutkan oleh kematian mendadak seorang pemuda bernama Rian Ardiansyah. Usianya baru 27 tahun. Seorang pemuda tampan, pintar, tapi dikenal sombong dan suka meremehkan hal-hal mistis. Kematian Rian aneh. Ia ditemukan meninggal di kamarnya, membeku seperti orang yang mati karena kedinginan. Padahal malam sebelumnya udara sangatlah panas. Yang lebih anehnya lagi, sehari sebelum kematiannya, Rian terdengar berkata kepada teman-temannya, "Kuburan tua di pojok utara itu cuma cerita horor murahan. Kalau berani, kali aja, palingan kosong." Ucapannya itu dianggap sebagai kesalahan fatal. Warga sepakat menguburkan Rian di lahan yang ia hina, pojok utara pemakaman, tempat yang konon sudah tidak dipakai sejak 1984, karena dipercaya sebagai tanah kutukan. Tapi karena lahannya kosong dan keluarganya tidak percaya tahayul, jenazah tetap dikuburkan di sana. Pak Dirman sendiri yang menggali lubangnya, dan sejak itulah teror dimulai. Malam pertama setelah penguburan, hujan deras mengguyur desa. Pak Dirman terbangun karena mendengar suara aneh di luar rumahnya, seperti ada tanah digali dari dalam. Ia membuka jendela dan memandang ke arah pemakaman. Dalam gelap dan hujan, Pak Dirman melihat sesuatu yang tak akan ia lupakan seumur hidupnya. Makam Rian terbuka, petinya terguling, dan jasad Rian duduk tegak di atas tanah basah menatap lurus ke arah rumahnya. Pak Dirman langsung mundur dan menutup jendela. Tubuhnya gemetar. Tapi keesokan harinya, kuburan itu kembali tertutup seperti semula. Warga mengira Pak Dirman mengigau. Tapi malam berikutnya, kejadian itu terulang. 3 hari berturut-turut, makam Rian kembali terbuka. Dan jasadnya selalu ditemukan dalam posisi duduk. Yang paling menyeramkan, setiap kali jasad itu ditemukan, posisinya makin dekat dengan rumah Pak Dirman. Pada malam ketiga, jenazah itu ditemukan di luar pagar pemakaman, duduk bersandar di pohon mangga, menghadap rumah Pak Dirman dengan mulut sedikit terbuka. Sejak malam itu, istri Pak Dirman jatuh sakit. Ia seperti kerasukan, berbicara sendiri, menyebut nama Rian terus-menerus, dan berkali-kali berkata, "Dia belum mati." Warga mulai percaya ini bukan kejadian biasa. Para tetua desa memanggil Mbah Seno, dukun sepuh yang sudah lama pensiun. Beliau menyarankan dilakukan ritual tutup lemah, yaitu pemagaran spiritual terhadap makam yang diyakini dihuni arwah tak tenang. Tapi malam kejadian, ketika ritual dilakukan, angin besar datang menghantam seluruh pemakaman. Lilin padam, suara orang tertawa menggema dari dalam makam. Peti Rian yang sudah dikubur dalam tiba-tiba muncul di permukaan, dan bagian atasnya terbuka sendiri.
Di dalamnya tidak ada jasad, hanya tanah merah dan gumpalan rambut manusia. Setelah kejadian malam itu, Mbah Seno memanggil beberapa sesepuh desa dan mengumpulkan mereka secara tertutup di langgar tua dekat balai desa. Ia membuka sebuah catatan tua berisi sejarah wilayah pemakaman pojok utara. Tanah itu dulunya bukan tanah biasa, kata Mbah Seno. Itu adalah tanah tumbal dari kejadian besar di tahun 1948. Ternyata di masa itu, wilayah pemakaman pojok utara adalah tempat eksekusi diam-diam oleh kelompok bersenjata saat melawan penjajahan. Banyak mayat dikubur hidup-hidup di sana tanpa nisan dan tanpa nama. Dukun desa saat itu menutup tanah tersebut secara spiritual, menjadikannya penjara arwah, supaya roh-roh yang mati tidak tenang tidak berkeliaran ke desa. Tanah itu hanya bisa diam jika tidak ada yang dikuburkan lagi di sana. Tapi Rian telah membangunkan mereka. Setelah malam ritual itu gagal, gangguan makin sering terjadi. Warga yang tinggal di sekitar pemakaman satu persatu jatuh sakit. Anak-anak menangis tiap malam, mengaku melihat pemuda duduk dengan wajah pecah-pecah di pekarangan rumah. Seekor kambing ditemukan mati dengan leher berputar 180 derajat. Dan kuburan Rian muncul lagi. Petinya tergeletak dengan tanah yang membentuk jejak tangan sepanjang 2 meter mengarah ke jalan desa. Pak Dirman mulai semakin kurus. Ia tidak bisa berbicara dengan siapapun. Ia hanya duduk di beranda menatap ke arah kuburan pojok utara setiap malam dan sesekali bergumam. Dia manggil aku lagi. Dia belum puas. Pada malam ke-15, sejak pemakaman Rian, terdengar teriakan dari rumah Pak Dirman. Warga berlarian ke sana dan melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Rumah itu terbakar tanpa tapak api. Seluruh dinding rumah menjadi hitam seperti arang. Lantai kayu hangus, tapi tidak hangus karena api. Seolah ada sesuatu yang mengelupasnya dari dalam. Dan di ruang tamu tertulis dengan darah, "Kau harus ikut aku, Pak." Istri Pak Dirman ditemukan pingsan di dapur. Tubuhnya dingin seperti es. Keesokan harinya, Pak Dirman menghilang. Dua hari setelah Pak Dirman hilang, warga menemukan jasadnya di pinggir makam Rian. Dalam posisi duduk bersila, wajahnya menghadap rumahnya yang hangus, dan senyuman mengerikan terpatri di wajahnya. Tubuhnya sudah kaku, tapi anehnya bagian tangan seperti masih hangat, dan kukunya berlumuran tanah segar, seolah-olah ia baru saja menggali sesuatu sebelum mati. Kematian Pak Dirman menjadi tragedi yang besar. Tidak ada yang berani memakamkannya di tanah pojok utara. Maka untuk pertama kalinya dalam sejarah desa, seorang penggali kubur dikuburkan di luar tanah makam, di tanah tak bertuan dekat sungai. Setelah kematian Pak Dirman, warga mulai membersihkan rumahnya. Di bawah lantai kamarnya, mereka menemukan ruang kecil seperti terowongan yang langsung menuju ke arah kuburan Rian. Dalam ruang sempit itu, ada foto keluarga Rian, sebuah mainan mobil-mobilan berkarat, dan selembar kertas dengan tulisan, "Dia tidak mati sendiri." Tulisan itu membuat semua orang merinding. Tidak pernah ada yang tahu maksudnya, tapi sejak hari itu, kuburan Rian tidak pernah muncul lagi. Hingga kini, warga Kalipucang tidak pernah lagi menggunakan tanah di pojok utara. Setiap malam Jumat, akan ada aroma aneh dari arah sana. Kadang terdengar suara tertawa, kadang tangisan. Tapi tidak ada lagi penggali kubur setelah Pak Dirman. Warga lebih memilih menggali tukang gali dari luar desa. Dan setiap kali ada yang bertanya, kenapa tidak gali di sana saja, kan masih kosong? Mereka hanya menjawab pelan, karena ada yang belum mau mati dan menunggu untuk digali kembali. Cerita ini diangkat dari kisah nyata yang beredar di desa Kalipucang, Jawa Tengah. Sebuah kisah tentang seorang penggali kubur yang diduga mengalami gangguan dari makhluk tak kasat mata. Setelah menguburkan jenazah di tanah terlarang, apakah ini hanya sugesti massal atau benar ada roh yang menolak dikubur? Sampai hari ini, tanah pojok utara itu masih ada, tak pernah tersentuh lagi. Terima kasih sudah menonton channel ini.
Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe jika kalian menyukai cerita ini. Tunggu cerita kami selanjutnya.